Laut Jakarta jebol, muara baru. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis, tenggelam, hilang. Nggak jumawa juga sih. Tapi Cuman aku punya keyakinan kok kita diterima sama masyarakat. Rasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu. Segera kita percepat. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa. Ya. Kemarin sudah dibahas dengan China, dengan Jepang, dan juga dengan beberapa negara lain yang mereka cukup tertarik untuk pengembangan Giant Sea Wall. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Hadi, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini, dan seperti biasanya kawan-kawanku. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini, dan sepertinya ini ada sesuatu yang menarik banget kalau kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman, kawan-kawanku semuanya, ada yang lagi rame soal perbanjiran di Jakarta, dan dari adanya banjir ini kemudian para netizen ini itu mengingat-ingat sama sebuah statement dari calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024 kemarin. Kira-kira gimana ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Lo tau gak, kemarin Stadion JIS kena banjirop, astagfirullah, dan ternyata ini bener guys. Gue lansir dari Kompas, JIS yang megah berdiri sebagai simbol kemajuan Jakarta sekarang dikepung banjirop yang memperlihatkan sisi lain Jakarta. Tapi menurut Jakpro, Stadion JIS sendiri gak terdampak banjirop, tapi di sekitaran JIS-nya yang kena banjir. Pertanyaan besarnya, apa itu banjirop? Menurut KBBI, banjirop itu adalah banjir yang disebabkan karena meluapnya air laut atau air pasang besar yang menyebabkan air laut jadi tinggi. Dan menurut Badan Penanggulangan Bencana, alasan terbesar Jakarta terkena banjirop selama 4 hari terakhir ini dikarenakan permukaan tanah yang semakin turun sedangkan air laut makin naik. Jadi area Jakarta yang terkena banjirop itu adalah beberapa titik di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Intinya area-area yang dekat sama pantai. Dan gue lansir dari Kompas, daerah Muara Angke banjirop ini bahkan udah mencapai 1 meter lebih. Bahkan Pemprov Jakarta itu sempat minta buat pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa bisa dipercepat. Karena yang ditakutkan permukaan tanah di Jakarta itu semakin menurun sedangkan air laut semakin naik terus. Bahkan rumornya Presiden Prabowo mau membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa ini dari Jakarta sampai Gresik guys. Sepanjang itu buat menahan air laut yang semakin tinggi dan permukaan tanah di Pulau Jawa yang semakin rendah. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah ini nih kawan-kawanku yang aku maksud tadi. Dari adanya banjir di Jakarta, kemudian para netizen ini mengingat-ingat soal program Giant Sea Wall yang pernah digaungkan oleh Gubernur Jakarta waktu itu. Ini udah program lama sebenarnya. Cuma kemudian program ini tidak dilanjutkan alias mangkrak, dan terbaru kemarin ada salah satu calon wakil Gubernur Jakarta ini memberikan statement yang membuat netizen tuh geram gitu loh. Muluk-muluk Giant Sea Wall, udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol, muara baru. Laut kan tidak bisa menyelesaikan full ya. Giant Sea Wall itu nanti akan menjadi solusi permanen yang bikin tenang. Karena tanggul ini sementara dan terbatas. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Sea Wall, udah deh nggak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut. Laut aja makin tahun makin tinggi. Sedangkan daratannya ini, tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya? Jangan normalisasi dong banjir.
Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja giant seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat giant seawall. Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin banjir tuh dia biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih, orang mau kerja udah bau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor. Aduh, tuh ribet. Sabar. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan, orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Nah, itu tadi salah satu statement dari calon wakil gubernur, lebih tepatnya calon wakil gubernur terpilih di Jakarta kemarin, di mana salah satu statementnya itu seperti mengentengkan sekali soal pembangunan giant seawall ini, karena ini kan sebenarnya sudah program lama gitu ya, dan memang kalau dari segi program giant seawall ini bukan termasuk program dari pasangan 03 atau pasangannya Pak Pram dan juga Bang Dul, karena kalau menurut penuturannya Bang Dul tadi kan lebih mengutamakan ya yang realistis aja deh, kayak mengurangi kemacetan seperti itu. Nah, sedangkan giant seawall ini kan bukan kok program yang cepat jadi gitu loh. Maksudnya ini kan program yang bertahap. Ya contohnya kayak IKN kayak gitu, nggak bisa kan kayak misalkan dalam waktu 5 tahun atau mungkin 1 tahun 2 tahun selesai, itu kan susah gitu loh. Makanya perlu dimulai dari sekarang gitu. Kalau rencananya kan memang seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal, kita agak melipir sebentar ya, agak keluar dari konteks giant seawall ini sendiri. Jadi kalau kita melihat sosoknya Bang Dul ini dari kontestasi pilkada kemarin, memang seringkali membuat statement-statement yang gimana ya, PD-nya tuh benar-benar tinggi banget gitu loh, melampaui batas lah gitu PD-nya. Gak cuma membuat statement soal giant seawall tadi, ada juga tuh kalau kalian coba lihat ke belakang selama kampanye, Bang Dul ini sangat pede sekali mengatakan PD menang lah, PD 1 putaran dan lain sebagainya. Dari perintah itu runtunan awal saya bisa ingat, nanti satu saat kamu bisa wawancara Mas Pram. Untuk misalnya waktu kita ambil nomor urut, dari mulai truk kita jalan ke KPUD, saya udah bilang sama Mas Pram, Mas kita pasti nomor 3. Ya, yang benar Bang. Kok Abang yakin? Enggak, nomor 3. Kenapa nomor 3? Ya maaf, partai kita 3. Gitu kan? Datanglah KPUD. Mas pernah nanya, Bang yang mana Bang? Mas yang kanan. Kan ngambil tuh undian. Tuh nomor 3. Benar begitu diambil nomor 3. Artinya bahasanya nggak jumawa juga sih. Tapi cuman aku punya keyakinan kok kita diterima sama masyarakat. Ini kita lihat dari saya, nanti Toto lagi yang lebih pandai membaca, menganalisis tentang survei. Dari ukuran mana kita bisa menang? Kita cuma 1 lawan 14. Yakin ini harus kita lawan, caranya lain. Kebetulan mungkin Sidul nempel di diri saya kan. Inilah kekuatan saya. Dan ini juga penerimaan masyarakat Jakarta. Pada waktu itu jenuh sudah semua, capek, sumpah. Makanya mereka udah deh 1 putaran cukup deh. ini udah mulai banjir, udah mulai kebakaran, udah mulai Natal, tahun baru, mengurusin mau Lebaran, nggak mudah, tidak mudah menyiapkan ini semua, nggak mudah. Makanya kalau bisa 1 putaran jauh, 1 putaran aja lah. Oke, itu salah satu contoh ketika Bang Dul ini menyampaikan bagaimana rasa PD-nya gitu ya atas kemarin di pilkada 1 putaran. Kalau sekarang memang oke lah, benar ini terwujud pilkada 1 putaran di Jakarta. Cuma sebelum-sebelumnya kan sangat pede sekali mengatakan hal itu, seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita balik lagi nih ke konteks giant seawall ini. Jadi teman-teman, giant seawall ini seperti yang tadi sudah sempat aku singgung ya, ini itu digagas pertama kali oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya mantan Gubernur Fauzi Bowo. Itu di tahun 2007 dan sekarang 2024. Tapi sayangnya di waktu 2007 itu mangkrak tanpa kejelasan, sehingga ya tidak berlanjut, namanya mangkrakan. Nah kemudian dengan berbagai pertimbangan itu tadi, di tahun 2014 ini kembali lagi diwacanakan lagi soal
Giant Sea Wall ini itu di masa pemerintahnya Pak SBY, di akhir pemerintahnya Pak SBY gitu, dan di awal pemerintahnya Pak Joko Widodo. Tapi sayangnya ketika ini sudah mulai diwacanakan lagi, disuarakan lagi soal Giant Sea Wall di tahun ketika Pak Anies menjabat jadi gubernur, itu justru Pak Anies menolak adanya program ini. Sehingga ya istilahnya sudah tidak diterima lah gitu. Tapi kemudian teman-teman, ini kabar baiknya Pak Prabowo Subianto kembali membuka kabar baik mengenai pembangunan Giant Sea Wall ini, begitu. Dan kalau kita melihat ya teman-teman, memang ada perbedaan pandangan nih antara Pak RK dan juga Pak Rano Karno mengenai Giant Sea Wall ini. Kita ada Giant Sea Wall tuh, ya, ngatasin banjir di utara. Giant Sea Wall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut, ya. Tidak di darat, kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Sea Wall. Udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi, mau kemana? Nah, sekarang kita lihat Harmoni. Padat kan? Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses kok. Kita ada Giant Sea Wall tuh, ya. Tuh, kalau menurut Pak RK nih ya, ini kan memang sangat diperlukan sekali soal Giant Sea Wall, melihat tadi soal tanah yang mulai ambles dan juga air yang mulai naik, makanya ini perlu adanya Giant Sea Wall ini dibangun. Sedangkan kalau menurut Bang Dul, tadi Bang Dul sempat mengatakan, ya ini penting gitu loh. Ini penting, cuma kayak istilahnya terlalu ambisius sekali kalau misalkan membangun Giant Sea Wall. Dan Bang Dul tadi malah mengatakan ini tuh merupakan program nasional, bukan programnya Pemprov gitu. Sedangkan ini pertama kali digaungkan soal Giant Sea Wall ini melalui pemerintah DKI Jakarta waktu di 2007, programnya DKI Jakarta. Tapi tenang Bang Dul ya, karena Bang Dul tadi mengatakan ini program nasional gitu, dan sepertinya memang Pak Prabowo Subianto juga tidak menunggu untuk orang-orang mau bergerak untuk pembangunan atau kepentingan di jangka panjang seperti Giant Sea Wall ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita ini sudah turun langsung kok soal Giant Sea Wall. Rasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu. Segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya yakin masalah Sea Wall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, para menteri sekalian, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya Giant Sea Wall ini. Berhasilnya Giant Sea Wall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk
generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai, kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, para menteri sekalian, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya Giant Seawall ini. Berhasilnya Giant Seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai, kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tuh, dengar sendiri kan, Bung Rano Karno atau Bang Rano ini. Jadi, Pak Prabowo itu sudah mengatakan ini tuh program yang jangka panjang. Jadi nggak bisa dibangun semalam jadi itu nggak bisa. Makanya perlu adanya pembangunan ini harus dimulai dari sekarang. Coba kalau mikirnya, oh ini program nasional, ini bukan program Pemprov gitu ya. Terus kemudian tidak usah terlalu ambisius untuk membangun itu. Ada hal-hal yang sudah ada di depan mata yang perlu untuk kita tangani. Contoh kayak tadi yang seperti dijelaskan, kayak kemacetan dan lain sebagainya. Padahal tadi banjir juga disebutkan oleh Bung Rano Karno gitu ya. Dan sedangkan Giant Seawall ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi itu tadi. Seperti itu. Bayangin aja gitu loh, kalau semisalkan semuanya berpikiran seperti itu. Tidak usah terlalu ambisius untuk ke sana karena tidak mungkin akan terlaksana selama 5 tahun misalkan. Dan terus kapan ini mau dimulai? Ya kan? Kalau misalkan berpikiran seperti itu loh ya. Makanya Pak Prabowo memilih daripada menunggu ya. Pak Prabowo memilih untuk menugaskan Pak Hashim dan juga Pak AHY untuk mengurusi Giant Seawall ini. Tanggul laut raksasa. Ini program lama, ini sudah dicanangkan tahun 1994, berarti 30 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki, harus gini. Ini ada salah satu, ini untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa. Ya, pertama di Jakarta, Teluk Jakarta, ya, utara Pulau Jawa, karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nastu di pantai utara. Tuh, itu penjelasan dari Pak Hashim yang juga menerangkan kalau ini merupakan program lama dan sayangnya masih belum bisa terrealisasikan, makanya ini perlu untuk dimulai supaya segera terrealisasikan seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang dipikirkan adalah ini nanti dananya gimana? Karena untuk membangun Giant Seawall ini pastinya perlu anggaran yang sangat besar dan menurut pemaparan dari Pak AHY, kalau misalkan menggunakan APBN saja itu jelas sangat tidak cukup. Makanya Indonesia juga membuka peluang untuk para investor yang berminat untuk investasi di Giant Seawall Indonesia. Nah, kabar baiknya adalah menurut Pak Erlangga Hartarto, ini ada beberapa negara, investor dari beberapa negara yang mulai melirik dan tertarik untuk berinvestasi di Giant Seawall Indonesia. Sebagian besar sudah selesai, kemudian kita akan bahas lebih detail mengenai fasenya. Nah, arahan Bapak Presiden fase pertama itu yang di sebelah barat, jadi dari Banten mungkin sampai ke Cirebon, dan kita akan mengembangkan itu berdasarkan public-private partnership. Kemarin sudah dibahas dengan China, dengan Jepang, dan juga dengan beberapa negara lain yang mereka cukup tertarik untuk pengembangan Giant Seawall. Dan dari pengalaman kita melihat bahwa beberapa negara yang melakukan itu antara lain Korea dan juga Belanda, sehingga mereka juga dilibatkan dalam studi ini.
Sehingga tentu ini masih ke depan kita akan persiapkan. Kita kan sudah punya pengalaman dalam public-private partnership. Nah itu penjelasan dari Pak Erlangga Hartarto yang mengungkapkan kalau sudah ada beberapa investor dari negara lain yang berminat untuk berinvestasi di Giant Sea Wall Indonesia. Nah, tentunya ini jadi kabar menarik untuk kita semuanya ya. Semoga ini nanti segera terrealisasikan. Hal yang sudah sudah dicanangkan dari lama, sempat mangkrak, tidak ada kelanjutan, dan ini padahal baik untuk Indonesia, untuk masyarakat juga, dengan segala pertimbangan yang tadi sudah teman-teman dengarkan juga. Jadi semoga ini nanti segera terrealisasikan, begitu ya teman-teman. Nah kira-kira gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.